Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, Bapak Ibu dari komunitas sekolah, dari mahasiswa didik, juga dari industri, kemudian anak sekalian yang salah kita yang banggakan. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan sebuah kegiatan ya. Hari ini kita akan di sini, jadi yang ada di ruang rapat atau ruang meeting SMK Teknik Surabaya ini adalah kami sebut sebagai komunitas sekolah yang terdiri dari multi unsur ya, stakeholder di SMK Teknik Surabaya, yang mana di sini ini nanti kita akan membangun sebuah mimpi atau mimpi dari peserta didik kita ya, yang nanti akan kita kaitkan juga terkait dengan visi sekolah ya, untuk mengelaborasi rumuskan dari visi SMK Teknik Surabaya. Bapak Ibu yang terhormati dan anak-anak kita yang dibanggakan, Mas ya siap semua ya. Kalian yang meskipun dalam kondisi siang ini, saya harap kita sama-sama berembuk, sama-sama mengeluarkan gagasan dan pendapat dalam kegiatan ini ya, sehingga nanti apa yang kita akan harapkan, yang kita inginkan ya, dapat terwujud, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka yaitu untuk mengawal visi dari SMK Teknik Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian, jadi hari ini ya, kita akan menyampaikan sebuah keinginan kita atau gambaran kita terhadap kondisi yang ada di SMK Teknik Surabaya ya. Yang mana apa gambaran-gambaran tersebut, gagasan atau ide atau pandangan Bapak Ibu dan anak sekalian itu nanti silakan diisi ya, untuk melengkapi sebuah kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum lengkap. Kalau kalimat rumpang itu bisa dikatakan sebuah kalimat atau pernyataan yang belum dinyatakan benar atau salah, belum terbuka, jadi belum bisa disebutkan. Nah, dan sebab itu untuk menggambarkan bagaimana keadaan atau kondisi di SMK Teknik Surabaya saat ini, pandangan kita bagaimana, nanti Bapak Ibu dan anak sekalian akan berkenan untuk bisa memberikan atau melengkapi kalimat rumpang yang ada di instrumen dengan link ya. Kita nanti langsung sudah link untuk anak sudah masuk di link. Oke. Jadi ada tujuan kita pada hari ini ya, Bapak Ibu informasi dan sekalian, yang mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dalam program guru penggerak untuk RPL atau Restitusi Pembelajaran Lampau Kepala SMK Pusat Pemilihan tahun 2024 ya. Di sini kita akan menyusun narasi mengenai gambaran ideal ya, dan maksudnya tentang apa yang ingin diwujudkan pada diri peserta didik dan belajar di SMK Teknik Surabaya ya. Nah, narasi ini nanti akan dibuat dengan melengkapi dan elaborasi 6 kalimat rumpang yang dilakukan bersama-sama melalui kolaborasi multi unsur. Jadi ini adalah kolaborasi multi unsur, ada dari mitra eduka atau industri, ada Pak Mami dari PT Kapal Tekno, kemudian dari komite, dari wali peserta didik, Bapak Ibu guru, dan juga ada dari peserta didik SMK Teknik Surabaya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan sekalian, kita akan, nah ini ya, kalau misalkan belum berhasil untuk masuk, ini bisa di scan ya, scan barcode-nya ini, atau di klik link tautannya itu nanti akan link ke instrumennya, mulai ke instrumennya ya. Tapi ini sepertinya sudah masuk semua dan akan kita mulai ya. Kita akan memulai. Kita akan memulai. Kalimat rumpang yang pertama adalah ya, kami memimpikan murid-murid yang bagaimana ya, murid-murid yang bagaimana di sini. Yang ada di SMK Teknik Surabaya itu kita menginginkan yang seperti apa? Ya, apakah yang disiplin, kompeten, berkarakter,
mandiri dan sebagainya. Ya, jadi kalimat atau isiannya tidak harus banyak-banyak, yang penting nanti bisa mewakili atau kita itu menunjukkan murid-murid yang benar. Itu adalah kalimat rupa yang pertama. Boleh sama jawabannya, ya bisa jadi sama karena mungkin satu pandangan dari Bapak Ibu atau anak sekalian, yang satu yang saya lain pun punya pandangan. Sudah anakku? Sudah ya? Oke. Bapak Ibu sambut? Siap, sudah. Berikutnya kita akan melihat, ya, kita mengisi kalimat rubah dengan kalimat awalannya atau kalimat yang berlengkap ini adalah kami percaya bahwa murid adalah titik, ya. Murid ini apa gitu ya? Apakah apakah titipan atau amanah atau dan sebagainya, ya. Jadi Bapak Ibu, pandangan atau anak pandangan terhadap murid itu bagaimana? Apakah merupakan sebuah atau seorang individu yang unik atau bagaimana? Titipan yang harus kita layani. Ya, jadi kayak si Tiko, terus sama siapa? Anak itu merasa bahwasanya kalian itu adalah apa gitu ya? Apakah generasi yang harus kita kawal sampai pada suksesan? Maka itu silakan bisa diketik sana. Sabar Bapak Ibu? Siap. Ya, nggak usah tekan-tekan, kita sambil minum ngicipi jajan pasarnya. Baik, untuk kalimat yang ketiga, ya, di sekolah kami mengutamakan titik-titik, ya. Di sekolah kami mengutamakan titik-titik. Nah, sekolah kami mengutamakan titik-titik, ya. Sudah memahami? Luar biasa. Ya, apakah terkait dengan mengutamakan kemajuan teknologi, mengutamakan kedisiplinan, mengutamakan kompetensi dan sebagainya, monggo bisa nanti isikan. Baik, Bapak Ibu dan anak sekalian, ikut sudah ya? Anak sudah? Oke. Keempat. Nah, ini sebenarnya kalau kalian bertiga langsung bisa menyadari, tapi kalau Bapak Ibu langsung menggambarkan bagaimana sih murid-murid itu kan gitu ya. Jadi yang kalimat yang berupa kalimat itu adalah murid di sekolah kami sadar betul bahwa apa? Kalian ini sadar betul bahwa bagaimana apakah kompetensi itu sangat penting, karakter itu, kedisiplinan itu sangat penting atau dan sebagainya ya. Silakan di luar itu juga tidak apa-apa, tidak harus itu gambarannya saja.
Terus murid di sekolah kami sadar betul bahwa nomor 1 nomor utama drama. Terus. Iya. Nah kalau betul kan pasti jawabannya pada panjang itu karena ahli membaca. Nah, berapa novel Berli? Sambut, Bapak Ibu. Anak udah? Yang kelima, kami, nah ini sekarang kalau tadi Bapak Ibu guru menggambarkan siswa itu seperti apa, sekarang siswa atau murid ini menggambarkan ya Bapak Ibu guru ini. Jadi kami para pendidik di sekolah yakin untuk titik-titik. Jadi kalau siswa itu meyakini gurumu itu untuk apa itu? Dia meyakini untuk apa? Nah, kami para pendidik di sekolah yakin untuk titik-titik. Ya. Apakah Bapak Guru itu yakin untuk belajar lagi, mengembangkan kompetensinya, atau Bapak Guru ini yakin untuk terus bisa memberikan pelayanan maksimal pada peserta didik, mengambil kompetensi. Jadi juga ada beberapa guru yang masuk pelatihan, diklat, itu kan dalam rangka untuk pengembangan kompetensi juga. Sampun Bapak Ibu. Baik. Kalimat penumpang yang terakhir atau yang keenam itu adalah kami, guru, dan orang-orang dewasa di lingkungan sekolah ini paham bahwa kami ini bisa mungkin mewakili juga dari perasaan murid atau siswa atau peserta didik, kemudian guru, kemudian orang-orang dewasa di lingkungan sekolah ini paham bahwa titik-titik. Jadi di sini misalkan ya paham bahwa untuk mengembangkan kompetensi itu sangat perlu, terus belajar itu sangat perlu, berkolaborasi itu sangat perlu. Kemudian ya kurang lebih itu, jadi bersinergi dan sebagainya untuk sama-sama untuk bisa mengembangkan SMK Surabaya itu. Baik. Terus masih ingat tadi pertanyaannya apa kalimat tumpang yang pertama? Coba dilihat di depan sana. Kami memberikan murid-murid yang bagaimana? Masih ingat jawabannya? Apa? Karakter. Itu apa? Berkarakter, berpengetahuan dan bertanggung jawab. Baik, nanti kita lihat satu-satu ya. Kemudian kami percaya bahwa murid adalah mungkin dari Bapak Ibu guru. Masih ingat terkait dengan jawaban selanjutnya? Atau ada dari karakter berkarakter, berakhlak karimah, agen perubahan. Nah, baik. Sekarang coba kita lihat isiannya. Nah, itu ya. Oke. Kami memberikan murid yang berkarakter, berakhlak mulia, berkompeten, berakhlak mulia. Nah, kemudian dia punya disiplin yang tinggi. Nah, ini karakter,
disiplin, memiliki kompetensi yang tinggi, itu adalah jawaban dari Bapak Ibu dan dari peserta didik ya. Kemudian untuk kalimat rumpah yang kedua ini ya, kami percaya bahwa murid adalah titipan dan tanggung jawab dari Allah yang wajib kita berikan yang terbaik. Nah, harapan bangsa yang handal ya, memiliki kecerdasan emosional masing-masing ya, yang memiliki kompetensi yang beragam. Nah, murid adalah ya, subjek untuk diajari. Jadi dia itu artinya murid ini adalah seperti pelaku pembelajaran ya, bukan sebagai objeknya ya. Atau ini adalah kalau kita bicara masalah terkait dengan pembelajaran adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa. Kalimat rumpah yang ketiga, nah ini di sekolah kami mengutamakan akhlak, kompeten, kedisiplinan dan attitude, kemudian nilai-nilai kemanusiaan yang berakal dan berbudi pekerti luhur, pelayanan kepada peserta didik. Jadi ini adalah keyakinan kita bahwasanya di sekolah ini kita atau kami mengutamakan adalah hal yang tadi ya. Jadi ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan yang disiplin dan berwawasan global. Artinya kalau global ini adalah sudah melingkupi bukan hanya di kota, provinsi, nasional, tapi sudah persaingan global. Berikutnya, murid di sekolah kami sadar betul bahwa jawaban di sini adalah Jangkatan Mas Surabaya memiliki kedisiplinan tinggi. Kalau kita bicara kedisiplinan ini kan juga masuk di dalam muatan karakter ya. Ada di sebagai aspeknya yang ada di profil pelajar Pancasila juga ya. Kemudian beribadah dan belajar adalah langkah awal sukses. Jadi kalau beribadah ini hubungannya dengan akhlak ya. Kemudian belajar terkait dengan kompetensi dan sebagainya. Pentingnya prinsip dan kelakuan akan berdampak besar pada masa depan. Ya, dia pentingnya prinsip dan kelakuan artinya adalah perilaku ya, berkenaan dengan karakter ya, akan berdampak pada masa depan. Ini saya sampling ya, tidak saya baca semuanya. Kemudian kalimat rumpang yang kelima yang menggambarkan para pendidik. Kami para pendidik di sekolah ini yakin untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan peserta didik menggapai cita-citanya. Kemudian ada mengawal peserta didik menuju kesuksesan. Kemudian menjadi pengarah dan selalu membimbing siswa untuk ya terbaik ya, kepada masing-masing kepribadian peserta didik. Kemudian bisa mendidik dan memberikan pelayanan ya, pelayanan yang maksimal di sekolah. Jadi sifatnya di sini ini kita sadar betul bahwasanya para pendidik atau guru di Singkatan Surabaya itu adalah melayani ya, memberikan pelayanan, membimbing ya, lebih kepada bagaimana tidak hanya sekedar memerintah, tidak hanya sekedar memerintah kepada peserta didik atau lebih kepada presiden tidak, tetapi bagaimana kita mengarahkan, membimbing agar peserta didik ini menjadi subjek di dalam pelajaran. Kalimat rumpang yang terakhir ya, ini adalah kami guru dan orang-orang dewasa di lingkungan ini paham bahwa ini jawabannya ada kolaborasi dan bersinergi sangat dan kolaborasi memberikan materi pendidikan, etika, sarana prasarana, hubungan industri, inovasi serta attitude ya, merupakan fondasi penggerak pendidikan. Jadi lengkap ini ada etika, sarana prasarana, inovasi, hubungan industri dan sebagainya. Ini merupakan fondasi penggerak pendidikan.
Kemudian siswa dan pelajar yang belum menjadi bibit yang sudah tumbuh dan menjadi memiliki kepunyaan masing-masing. Ini artinya adalah bagaimana kita itu menyadari siswa yang peserta didik ini adalah sebuah semaya bibit yang harus kita tumbuhkan dan kita suburkan bersama-sama untuk di lingkungan pendidikan di SMK Tenpal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang tadi sudah kita isikan di dalam kalimat rumpang, coba kita akan konekkan atau kita lihat terhadap misi SMK Tenpal Surabaya. Apakah sudah sesuai gambaran yang selama ini kita pandangan kita atau gambaran kita terhadap kondisi sekolah yang terutama untuk di lingkungan pendidikan dan sebagainya dengan visi yang ada di SMK Tenpal Surabaya. Nah, kita coba akan lihat ini adalah visi dan misi SMK Tenpal Surabaya. Nah, visinya itu adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional. Kalau tadi kita melihat Bapak Ibu guru dengan kita bahwasanya menggambarkan Bapak Ibu guru SMK Tenpal Surabaya itu ambil kompetensinya, terus belajar ya. Kemudian di sini dengan menghasilkan lulusan yang berakhlak, tadi berakhlak, tarawih karimah, tarawih Indonesia tadi berkali-kali sudah disebutkan ya. Kompeten, nah tadi banyak sekali yang itu terkait dengan kalau adalah pendidikan kompeten. Berkarakter, ya ada disiplin, ada dia langsung sebutkan karakter, kemudian memiliki attitude, dan daya saing global, keluasan global dan dia dengan kompetensinya, dengan karakternya. Maka di sini SMK Tenpal Surabaya itu berharap akan meluluskan lulusan-lulusan atau orang-orang dari SMK Tenpal Surabaya yang juga siap berdaya saing global. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari kan Bapak Ibu visikan tadi ketika kita relasikan dengan visi SMK Tenpal Surabaya bagaimana? Sesuaikah? Atau yang ada yang harus dirubah? Atau harus ada yang dimulai? Sesuai dengan visi. Pandangan kita ternyata dengan visi SMK Tenpal Surabaya itu sudah selaras, gitu ya. Berarti sehingga gambaran SMK Tenpal Surabaya dari pandangan Bapak Ibu, persepsi Bapak Ibu juga persepsinya peserta didik atau siswa itu adalah jadi kurang lebih itu yang bisa kita analisa di dalam ruang kolaborasi ini. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan dalam sebuah perilaku atau aksi nyata, ada sebuah moto atau ada sebuah jargon dari program yang sekarang ini saya ikuti ya, yaitu program guru penggerak. Nah, di SMK Tenpal ini selain saya melalui jalur RDL, kalau jalur reguler itu ada Pak Enjar dan Pak Murti, ada jargonnya, ada sebuah moto ya. Kalau guru penggerak itu, ya ini sebenarnya bisa diimplementasikan untuk seluruh elemen atau komunitas sekolah. Seperti unsur tadi, bahwasanya kita ini pertama harus tergerak. Yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga menggerakkan. Ya, serta gerak ya. Apa tadi Bapak Ibu dan anakku? Pertama tergerak, menggerakkan. Kalau saya nanti guru penggerak itu nanti aku jawab ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap? Siap. Baik. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. SMK Tenpal satu kata. Terima kasih. Bapak Ibu hormati dan sekalian, demikian tadi sesi ruang kolaborasi yang saya laksanakan di dalam program guru penggerak ini. Semoga saja apa yang sudah kita apa yang sudah kita bahas bisa membawa dampak perubahan baik secara pribadi maupun untuk lembaga di SMK Tenpal
Surabaya. Ada kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selalu untuk panjenengan, untuk anak sekalian, untuk kita semuanya, agar kita terus bisa bersinergi dalam rangka untuk memberikan pendidikan di negara kesatuan ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.